Kita berjumpa lagi dalam Aroma Karmel, dalam episode ajaran spiritualitas Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Harus kita akui bahwa Santa Teresa itu punya pengaruh yang sangat besar dalam hidup begitu banyak orang. Ketika bukunya Kisah Satu Jiwa diterbitkan sampai dengan sekarang, bahkan sebagaimana kita tahu, tahun 2023 ini UNESCO, itu salah satu badan PBB, menjadikan Santa Teresa ini tokoh yang diperingati di seluruh dunia. Ia memang menggugah banyak jiwa, meluluhlantahkan banyak hati yang keras dan yang penuh ingat diri untuk kembali kepada Allah, kembali kepada cinta kepada sesama. Ini memang wujud nyata dari janjinya. Ia meninggal pada usia 24 tahun dan dia berjanji bahwa dia tidak akan istirahat di surga. Dia akan bekerja terus. Bahkan dia katakan bahwa misinya justru baru dimulai ketika dia sudah meninggal. Kali ini saya ingin bercerita satu kisah menarik bagaimana Santa Teresa mengalami penyembuhan yang total setelah dia mendapat mujizat dari Tuhan melalui Bunda Maria. Bunda Maria tersenyum kepadanya tanggal 13 Mei 1883 dan kebetulan pada hari itu adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ketika itu Santa Teresa seorang gadis kecil baru berusia 10 tahun dan sedang mengalami sakit fisik dan gangguan atau katakanlah pukulan mental yang kuat. Mungkin dalam ilmu psikologi sekarang orang bilang itu ada gangguan psikologis. Teresa sungguh merasa terpukul atas perpisahan dengan orang-orang yang ia kasihi. Pertama dengan ibunya, kemudian dengan kakaknya Pauline, yang dia sudah anggap sebagai ibu yang kedua. Selain itu, ketika ia bayi, sang ibu tidak bisa merawatnya karena sang ibu sakit dan tidak bisa memberi ASI. Maka ia dititipkan kepada orang lain, kepada kenalan yang kebetulan mempunyai bayi, agar Santa Teresa juga bisa mendapat ASI dari ibu itu. Nah, setelah 1 tahun dirawat, dia dikembalikan kepada orang tuanya, kepada Celine, dan Teresa merasa canggung. Ya, dia merasa canggung sama ibunya sendiri, meskipun ia akui bahwa ia sangat mencintai ibunya. Nah, ketika dia berusia 4 tahun, ibunya meninggal karena kanker payudara. Ini juga satu pukulan yang sangat kuat untuk anak seusianya. Namun Teresa menjadi kuat kembali karena ia menemukan sosok ibu dalam diri kakak sulungnya, yaitu Pauline. Jalinan relasi kedua kakak beradik ini sangat kuat. Namun pada tahun sebelumnya, yaitu ketika dia berumur 9 tahun, ia mendengar pembicaraan kakaknya ini kepada kakaknya yang lain yang bernama Maria, bahwa ia rencana untuk masuk Karmel. Teresa sudah pernah dan tahu bagaimana biara Karmel itu. Lalu dalam usia yang sedemikian, 9 tahun, ia membayangkan bahwa ketika Pauline akan menjadi suster Karmel, maka ia tidak bisa seenaknya lagi bertemu, merangkul, atau dekat dengan Pauline, atau merasakan kasih sayang dari Pauline sendiri. Bayangan itu membuat dia tidak bisa menanggung beban pikiran dan beban mental, ya. Nah, karena beban ini maka ia jatuh sakit. Sehingga sakit di sini sakit fisik karena pikiran, bukan karena memang sakit, tetapi karena dia terlalu berpikir bagaimana bisa hidup tanpa Pauline. Sehingga pikirannya itu yang membuat dia atau berpengaruh pada fisik dan pada psikologisnya. Sehingga ia sungguh berada dalam titik terendah hidupnya. Ia sungguh kehilangan segala kekuatan. Sehingga sering tenggelam dalam halusinasi. Dalam berpikir bahwa dia tidak akan sanggup hidup tanpa kakaknya ini. Dan saudara-saudaranya yang lain tidak sanggup berbuat apa-apa, bahkan bapaknya pun tidak sanggup. Sementara para dokter tidak bisa mengerti apa sebenarnya sakit yang diderita oleh Teresa. Kemudian dia menceritakannya sendiri bahwa situasi itu, kamar tidurnya, kakaknya Maria, Leonie, dan Celine itu menyimpan patung Bunda Maria agar mereka bisa mendoakan Teresa setiap harinya. Nah, pada tanggal 13 Mei itu, Teresa merasakan ada sesuatu perubahan dalam dirinya.
Ketika dia sedang berbaring, dia memandang patung Bunda Maria itu dan patung Bunda Maria itu tersenyum kepadanya. Ini senyuman yang membuat dia sangat damai. Kemudian seorang psikiatri, Ida Gores, yang menulis Hidden Face, coba mengulas bagaimana gejala-gejala emosional yang dialami oleh Teresa ketika mengalami sakit. Teresa mengalami problem atau masalah afeksi atau masalah emosional, termasuk sensitivitas atau perasaannya yang begitu sensitif, begitu tinggi. Demikian juga Teresa mengalami ketidaknyamanan. Dia tidak nyaman ketika berada di luar lingkungan keluarganya, meskipun di rumah paman atau tantenya, dia tetap merasa tidak aman. Ini persoalan sosial dalam menjalin relasi dengan orang lain. Teresa merasa ada ketakutan atau kecemasan yang tidak beralasan. Nah, situasi ini Teresa sendiri mengakui itu sangat sulit dan membuatnya itu lemah secara fisik. Pengalaman Bunda Maria tersenyum kepadanya ini bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Apakah ini satu mujizat Tuhan lewat Bunda Maria? Iya, memang begitu. Bisa dilihat juga demikian. Dan mujizat ini harus dimengerti dalam arti bahwa mujizat itu justru terjadi di dalam diri, di dalam kodrat Teresa sendiri. Katakanlah bahwa Tuhan lewat Bunda Maria memberi kepada Teresa pilihan. Dua pilihan. Pilihan yang pertama, ia bisa mendapat dukungan, mendapat kekuatan, mendapat perlindungan atau bantuan dari Bunda Maria untuk keluar dari situasi egoistis ini. Dengan kekuatan dari Bunda Maria, diharapkan ia mampu melepas pergikan kasih sayang sang ibu dan cinta serta ketergantungannya pada Pauline, kakaknya. Ya, keterikatan emosional, sosial, ya. Dan segala perasaan negatif yang bercokol dalam diri, dalam egonya, agar dengan uluran tangan Tuhan, dengan rahmat Allah, dengan bantuan Bunda Maria, kekosongan yang ada di dalam diri ini yang membuat dia sakit secara fisik bisa diisi dan dipenuhi oleh Allah sendiri lewat Bunda Maria. Ini proses yang mungkin sekarang orang katakan penyembuhan luka batin. Teresa punya luka batin yang sangat kuat dengan ibunya, dengan kakaknya. Tetapi proses ini tidak bisa sembuh tanpa upaya dari diri sendiri untuk bisa menerima itu, untuk bisa mengakui bahwa ini terjadi pada diri saya dan saya membutuhkan orang lain atau rahmat Allah atau cinta dari sesama untuk mengisi kekosongan batin ini supaya dia bisa lepas bebas dari luka batinnya itu. Itu tawaran pertama. Tawaran yang kedua, alternatif pilihan ini baginya ya, dia bisa menyerahkan semuanya itu ke dalam Bunda Maria dan yakin bahwa Bunda Maria menyembuhkan dia, atau dia bisa tetap terikat, tenggelam dan terbenam dalam rasa kecewa, rasa putus asa, rasa marah yang tidak tersalurkan. Ia bisa tetap dalam situasi protes dan mengomel terus, terikat dengan rasa negatif yang tercokol di dalam dirinya. Semuanya itu terbaca, termanifestasi, atau muncul dalam penyakit fisik yang dideritanya. Jadi segala penyakit fisik atau penyakit psikologis yang Teresa derita ini sebenarnya bisa kita simpulkan dalam kata-katanya sendiri. Saya mau Pauline kembali. Saya mau supaya Pauline kembali ke rumah, bukan di Karmel. Ini bisa dipahami. Ia seorang gadis, 9 tahun, anak kecil sebenarnya. Ia mau tegaskan bahwa Pauline harus kembali. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Saya tidak mungkin menginginkan hal lain di dunia ini kecuali Pauline. Saya tidak butuh bantuan siapapun selain Pauline. Nah, dalam situasi batin yang terluka demikian, yang tidak bisa dia ungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dalam dirinya, Bunda Maria tersenyum kepadanya. Bunda Maria memperlihatkan bahwa rahmat Tuhan ada di dalam dirimu. Sekarang rahmat ini mau bekerja. Apakah Teresa mau terima rahmat ini atau tidak? Ketika Teresa terima, maka mujizat itu terjadi.
Rahmat Tuhan datang lewat uluran tangan bantuan Bunda Maria. Jadi mau terima uluran tangan Bunda Maria, maka ia bisa keluar dari egoismenya, dari rasa negatif yang tercokol di dalam dirinya. Sehingga ia bisa hidup lepas bebas bagi Allah dan bagi sesama. Jadi saya merasakan bahwa Bunda Maria sungguh datang untuk memberikan dia kekuatan, rahmat Allah, agar bisa memilih yang terbaik. Sehingga kemudian dia menulis demikian. Saya merasa bahwa cinta masuk meresap ke dalam jiwaku dan saya merasakan kerinduan yang kuat untuk melupakan diri saya sendiri dan membahagiakan orang lain. Sehingga dia mengungkapkan kalimat sederhana ini tetapi mempunyai kekuatan spiritual yang luar biasa, mempunyai kekuatan psikologis yang luar biasa. Saya merasakan cinta kasih, rahmat Allah, berkat Allah itu mengalir, meresap ke dalam jiwaku. Dan saya merasakan kerinduan yang begitu kuat. Untuk apa? Untuk melupakan diri saya sendiri dan membahagiakan orang lain. Jadi dia mau melepaskan egonya, mau melepaskan luka-luka batinnya, mau melepaskan rasa terikatnya dengan mamanya, dengan kakaknya, dengan saudaranya, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa mereka. Dia mau melepaskan itu. Dan dia yakin bahwa ketika niatnya itu sungguh kuat, maka Tuhan mengulurkan tangan, Tuhan memberi rahmatnya itu. Ia menjadi sangat bahagia. Atau dengan kata lain, sejak kasih itu mengalir, menguasai jiwanya, dia berhenti berpikir dan terjebak dalam rasa egoisme sendiri, dalam rasa memuaskan diri sendiri, dalam upaya dia untuk mengalahkan dirinya sendiri, maka dia katakan, sejak saat itu saya sangat bahagia. Santa Teresa diberi rahmat oleh Allah. Dan ia menerima rahmat itu lewat Bunda Maria. Dan bekerja bersama rahmat Allah itu untuk satu perubahan, satu pertumbuhan hidup rohani. Sampai kepada hidup yang sungguh penuh arti dan berarti bagi Allah dan bagi sesama. Saudara dan saudariku terkasih, kisah sederhana Santa Teresa ini tetapi betul-betul meyakinkan kita bahwa rahmat Allah selalu bekerja di dalam diri kita, rahmat Allah selalu ada. Allah hanya meminta keterbukaan kita, dan dengan rahmat Allah sendiri, kita mampu untuk mengalahkan diri sendiri, mampu untuk mengalahkan egoisme yang kadang-kadang membuat kita tidak sanggup untuk mengalahkan diri kita sendiri.